sesuatu yang luar biasa. Makanya terang dikatakan terang jika ada kegelapan, kasih dikatakan kasih jika ada musuh. Saudara, kalau berteman baik-baik aja, bisa nggak diuji yang namanya kasih persahabatan itu? Tidak bisa. Ya semua orang bisa, betul ya? Orang dunia, Pak Bu, bisa memberi orang lain, bisa menolong orang lain. Kalau orang lain itu juga timbal balik, dan itu sentuhan perasaan. Tetapi kekristenan di sini tidak seperti itu. Levelnya tentunya jauh. Musuh Bapak Ibu, kasihmu teruji dan bisa dikatakan sebagai kasih kalau kasih itu diperhadapkan dengan musuh, maka terlihat kasih itu. 2 minggu yang lalu saya didatangi oleh seorang ustaz malam-malam jam 9 kurang, pagar diketok, tok 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 tok. Saya bilang sama Jessica, Kak, itu ada kelihatan ada tamu itu malam-malam. Coba tolong buka. Terus dibukakan, tapi tidak mau. Artinya begini, saya mau ketemu dengan papamu. Gitu. Jessica masuk, Pak, orang nggak mau. Minta papa yang datang. Jadi saya keluar, di baju saya keluar. Terus ketika saya keluar, Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu, Pak? Pak Teguh, ini ada sesuatu. Dia kasih bingkisan kepada saya. Lalu dia berucap, Pak, terus terang saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu diucapkan berkali-kali. Saya bilang, sudah Pak, nggak usah diingat. Saya orang yang pasti mengampuni kan gitu kan. Pak, tolong doakan saya ya Pak ya. Doa untuk apa? Saya mau naik haji Pak, bersama istri di bulan ini Juni. Oh gitu. Terus anak-anak gimana? Nanti tolong ya Pak Teguh, bantu-bantu lihat, karena ada kok yang dampingi itu mbaknya gitu, seperti itu. Berapa minggu Pak? 2 minggu kan? Enggak Pak, 40 hari. Lama kali Pak. Iya Pak Teguh, karena ini haji. Pak Bu, siapa yang bicara ini? Itu orang yang dulunya suka memprovokasi dan memusuhi kami. Kami tiap malam berdoa. Dan saya deal-dealan sama istri. Ketika saya cerita, Pak, beliaunya lagi ke Mekah. Kita doakan ya, deal ya, deal. Oke, tiap malam kita doakan, deal. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya, susah Bapak Ibu. Gara-gara kucing yang berkeliaran. Yang disalahkan itu saya. Lu apa hubungannya kucing dengan saya? Coba bayangkan. Waduh, sampai pagernya itu dibuat keluar dan lain sebagainya. Saya tenang aja. Jadi saya ingat ketika orang marah-marah dan amarahnya sangat tinggi, saya teringat ketika Nebukadnezar itu marah-marah itu. Ya, hatinya marah-marah ketika menghadapi Sadrak, Mesak dan Abednego. 3 orang ini santai-santai aja melihat kemarahan raja. Ketika mereka santai dan berdoa kepada Tuhan, hatinya damai sejahtera. Tapi musuh itu seperti cacing kepanasan. Pak Bu, gak pernah ada hujan, ada angin. Kadang datang saya itu, jadi pindah ke tempat lain. Seperti itu Bapak Ibu. Saya cuma senyum aja, saya gak pernah berkata apa-apa. Ya, tapi 2 minggu yang lalu dia ucapkan berkali-kali,
Pak, minta maaf ya. Ya nggak ngerti Bapak Ibu. Apakah di sana nanti Tuhan bekerja? Ya kan banyak orang yang nanya haji setelah pulang ke Indonesia bertobat juga percaya Tuhan Yesus. Itu kita nggak ngerti, dan itu yang kami harapkan. Ya, kami harapkan. Kuncinya bukan main, karena nama Tuhan itu melekat dalam diri kami. Stigma itu ada dalam diri kami. Maka itu yang menjadi alasan untuk membenci kami. Kami terbesit pun untuk membenci tidak. Kami mampu bukan karena kekuatan kami, tapi itu yang disebut kasih agape, buah roh, Roh Kudus yang mengerjakan dalam diri setiap orang percaya. Amin. Kalau kasih menurut dunia timbal balik, kalau engkau menguntungkan, aku mau tolong engkau. Kalau engkau bisa memberi, aku pun sanggup memberi. Itu gampang, orang kafir bisa lakukan itu. Tapi kekristenan bukan seperti itu Bapak Ibu. Kasih yang disebut agape adalah kasih yang memikirkan jiwa orang lain sampai segitunya. Memikirkan jiwa bukan sekedar lahiriah, tapi jiwanya itu mau pergi kemana. Dalam duka kami Bapak Ibu, kami ngobrol 3 jam lebih bersama seorang tamir masjid di daerah sana. Ngobrol banyak tentang jalan hidup. Dan memang Bapak ini kerjanya itu hampir tiap itu 5 waktu, bahkan ditambah tahajud malam hari itu selalu ada di masjid. Saya senang bertemu dengan orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini sedang memikirkan jalan hidupnya, tapi mereka tidak tahu jawabannya. Maka di situ Tuhan buka hati saya, kau harus bersaksi. Itulah kasih yang disebut di dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu kasih memikirkan keselamatan jiwa seseorang. Akhirnya saya saat itu banyak bicara 3 jam lebih Bapak Ibu tentang Yesus Kristus. Saya katakan, apakah sudah menemukan tujuan jalan hidup itu? Tujuan Bapak setelah mati itu kemana? Dan itu yang membuat diri saya sukacita di tengah-tengah duka cita. Duka citanya apa? Karena orang tua kami dipanggil Tuhan itu nggak sakit dalam Bapak Ibu. Oh, malamnya itu melayan di rumah kakak, jam 11 malam pulang. Setelah itu tidur di luar. Besok paginya ketemu sama RT yang lama itu. Kok jam 10 ini Pak D ini kok nggak bangun-bangun? Didatangi lah. Jam 12 lebih saya ditelepon oleh orang sana, ditelepon meninggal. Ya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, setiap saya ke sana, jadi 3 minggu sebelum peristiwa itu saya sudah ke sana antar beras, dan kami ajak doa bersama-sama. Ya, jadi beliau juga itu orangnya luar biasa Bapak Ibu. Luar biasanya itu orang kampung kami itu paling takut dengan bapak saya. Kenapa? Karena kemana-mana itu selalu bawa bendu Bapak Ibu. Tanya itu anaknya ya. Bawa bendu, pelewang itu. Pelewang, tahu? Pelewang kalau untuk kelapa itu Bapak Ibu, itu kan besar ya, parang seperti itu ya. Saya berapa kali mau dibunuh tapi diselamatkan oleh orang-orang kampung. Jadi, tapi luar biasanya Bapak Ibu, saya belajar ini kalau bukan pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin Bapak Ibu. Berapa banyak anak yang terluka, berapa banyak anak yang hatinya terluka oleh didikan orang tua yang salah, akhirnya sakit hati, menyimpan kepahitan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, karena berkat Roh Kudus bekerja di dalam hidup saya, tidak terbesit sedikit pun untuk benci kepada orang tua.
Saya berusaha terus merangkul. Bahkan